Halo Watcher, apa kabar? Senang sekali kami hadir kembali untuk Anda di hari Jumat 19 Juni 2015 dengan informasi-informasi yang akan mencerahkan hari Anda. Tentunya bersama saya Robert Haryanto dan rekan saya. Bersama saya rekan saya Widya Saputra. Dan pemirsa, ini saya akan mengumumkan pemenang dari jurnalisme warga yang mengirimkan setiap minggunya dari ajang Jakarta Fair. Betul, dan akan mendapatkan hadiah sebuah telepon pintar. Dan juga akan kami lengkapi dengan informasi-informasi untuk mempersiapkan Anda menjelang akhir pekan. Termasuk jika Anda sekarang terserang dengan rasa lapar, dengan rasa haus. Kalau rasa gatal gimana? Nah, itu dia yang berbahaya karena ada serangan hama ulat bulu yang melanda di perkampungan. Betul, kita lihat ada serangan hama ulat bulu yang masih melanda ini perkampungan di Blambangan Numpu, Waikanan, Lampung. Ribuan ulat bulu terus merajalela, meresahkan masyarakat, dan kita akan bergabung untuk informasi selengkapnya bersama rekan kami Amanda Dasro langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Amanda, bagaimana upaya warga untuk membasmi serangan hama ini? Apa dampak terburuk dari serangan hama ulat bulu? Ya Robert, tidak pernah diduga sebelumnya oleh warga Blambangan Umpu, Lampung Utara bahwa hama ulat bulu yang datang sejak sekitar 1 bulan yang lalu kini telah berkembang biak menjadi hingga mencapai puluhan ribu ekor dan menyerang tanaman warga. Karena resah dengan serangan ulat bulu ini, warga pun berupaya membasmi hama ulat bulu dengan cara dibakar. Namun meski cara ini telah dilakukan berkali-kali, tetap saja masih dirasa tidak maksimal. Sebab setelah dibakar, ulat-ulat ini akan membuat sarang baru, keranting atau dahan pohon yang lebih tinggi, sehingga warga malah menjadi semakin sulit untuk menjangkaunya. Akibatnya hama ulat bulu justru semakin banyak dan merajalela ke pepohonan lainnya. Dan hingga saat ini hama ulat bulu masih menjadi permasalahan bagi warga Blambangan Umpu, Waikanan, Lampung Utara. Sementara itu Robert, dampak dari wabah hama ulat bulu ini membuat warga merasa resah sebab selain menyerang tanaman warga, ulat bulu yang jumlahnya semakin banyak ini juga mengakibatkan gatal-gatal yang ditimbulkan dari bulu ulat tersebut. Tak hanya itu, akibat serangan ulat bulu, salah satu unit posyandu pun tidak lagi beraktivitas karena para ibu-ibu merasa risih dan enggan keluar rumah karena khawatir bayinya akan terserang gatal-gatal. Warga juga cemas jika ulat bulu ini tidak segera dibasmi secara serius, nantinya akan merambah ke tanaman perkebunan karet yang tak jauh dari perkampungan. Sebab dalam waktu 1 pekan saja, hama ulat bulu ini mampu mematikan 1 tanaman. Dan Robert, meski warga telah melaporkan hal ini ke Dinas Pertanian setempat, namun hingga saat ini belum ada upaya untuk memberantas serangan hama ulat bulu ini. Ya, demikian Robert, kembali ke Anda. Ya, Amanda, melihat dari upaya warga yang hanya secara swadaya untuk membakar ulat bulu, tapi itu jelas-jelas tidak menyelesaikan masalah, apakah sudah ada tindakan dari dinas terkait? Ya Robert, hingga saat ini masih belum ada upaya dari Dinas Pertanian setempat untuk membasmi hama ulat bulu ini. Warga masih hanya melakukan cara dengan membakar sarang, masih menggunakan upaya sendiri, belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah hama ulat bulu yang sudah terjadi sejak 1 bulan ini. Dan hal ini pun semakin meresahkan warga karena jumlah ulat bulu yang semakin meningkat dan juga mulai mengganggu tanaman warga. Ya, demikian Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amanda Dasro atas informasi Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan memang menjadi sebuah siklus jika menjelang dari musim kemarau maka temperatur suhu akan naik dan itu membuat populasi dari ulat bulu akan semakin cepat. Tapi ini bisa ditanggulangi jika ada predator-predator. Seperti burung dan juga parasitoid. Jadi, jika terjadi serangan ulat bulu ini merupakan ketidakseimbangan ekosistem yang ada di sana. Namun demikian, ketika tadi melihat bahwa misalnya ulat bulu ini sudah mengganggu kepentingan warga, seperti misalnya tidak adanya serangan ke posyandu, yang membuat akhirnya para ibu-ibu itu ketakutan kan, karena bayinya terkena gatal-gatal itu, menurut saya dinas tempat harus turun tangan. Betul, ini menjadi PR dari dinas setempat. Ya Robert, hingga saat ini masih belum ada upaya dari Dinas Pertanian setempat untuk membasmi hama ulat bulu ini. Warga masih hanya melakukan cara dengan membakar sarang, masih menggunakan upaya sendiri, belum ada bantuan sama sekali dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah hama ulat bulu yang sudah terjadi sejak 1 bulan ini. Dan hal ini pun semakin meresahkan warga karena jumlah ulat bulu yang semakin meningkat dan juga mulai mengganggu tanaman warga.
Ya demikian Robert, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amanda Dasro atas informasi Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan memang menjadi sebuah siklus jika menjelang dari musim kemarau maka temperatur suhu akan naik dan itu membuat populasi dari ulat bulu akan semakin cepat. Tapi ini bisa ditanggulangi jika ada predator-predator. Seperti burung dan juga parasitoid. Jadi, jika terjadi serangan ulat bulu ini merupakan ketidakseimbangan ekosistem yang ada di sana. Namun demikian, ketika tadi melihat bahwa misalnya ulat bulu ini sudah mengganggu kepentingan warga, seperti misalnya tidak adanya serangan ke posyandu, yang membuat akhirnya para ibu-ibu itu ketakutan kan, karena bayinya terkena gatal-gatal itu menurut saya dinas tempat harus turun tangan. Betul, ini menjadi PR dari dinas setempat.